Halo guys, apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama saya Chandrawi tentunya di channel kesukaan. Di kesempatan kali ini admin mau berbagi beberapa resep dan cara membuat risoles yang enak dan tanpa ribet. Dan dengan berbagai varian isi cocok buat ide jualan atau buat sajian di acara keluarga. Sebelum ke pembahasan, terima kasih yang sudah bantu support dengan like, komen, dan subscribe-nya. Yuk lanjut simak videonya sampai habis biar bisa buat sendiri dan bisa buat untuk berbisnis jualan dan hidangan keluarga. Oke guys, untuk langkah awal kita buat kulit risolesnya, siapkan bahan antara lain 240 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam serta tambahkan 600 ml air. Untuk menuangkan airnya sedikit demi sedikit guys sembari diaduk. Langkah selanjutnya tambahkan 2 butir telur dan aduk kembali sampai merata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Dan aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah adonan selesai dan halus tanpa ada butiran-butiran tepung, lanjut panaskan teflon anti lengket. Bila perlu, olesi sedikit mentega pada teflon dengan cara menyaput alasnya dengan tisu. Tuangkan adonan 1 sendok sayur dan ratakan. Gunakan api kecil guys biar tidak gosong. Lanjut untuk isi risoles yang pertama, kita siapkan 350 gram real mayones, 1 sachet susu kental manis, aduk merata. Dan siapkan isian antara lain 3 butir telur rebus, smoked beef kalau tak ada bisa diganti sosis, serta siapkan juga larutan tepung sebagai pelekat untuk mengulung risolesnya. Olesi ujung adonan dengan larutan tepung sebagai pelekat gulungan. Isi kulit risolesnya dengan isian secukupnya guys. Setelah selesai menggulung, siapkan 50 gram tepung terigu dan air secukupnya, aduk sampai tercampur rata. Baluri risoles dengan campuran tepung dan airnya guys, dan lanjutkan baluri dengan tepung panir sampai merata. Setelah selesai sebagian risolesnya, kita simpan guys. Masukkan dalam wadah yang tertutup dan simpan dalam freezer, bisa tahan sampai 2 bulan. Dan untuk sisanya kita bisa langsung goreng guys. Siapkan minyak panas dan goreng dengan pengapian sedang agar tidak overcook. Bolak-balik agar matangnya merata. Setelah warna kecoklatan, angkat dan tiriskan dan siap dinikmati. Bisa juga kita kemas risoles gorengnya untuk membuka peluang bisnis jualan. Oke guys, lanjut untuk resep risoles yang kedua. Tentunya kita siapkan dulu 300 gram kentang dan potong kotak kecil-kecil. Untuk kali ini admin memotongnya pakai pisau dari Viera yang terbuat dari stainless steel guys, yang berkualitas bagus, kalau dipakai tajam dan tahan lama. Selanjutnya 1 buah wortel potong kecil-kecil juga guys. Lanjut untuk bahan selanjutnya, siapkan juga 1 batang daun bawang potong kecil-kecil. Setelah semua sudah terpotong, panaskan sedikit minyak dan tambahkan 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah yang sudah dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian tumis sebentar bawangnya sampai harum. Selanjutnya masukkan potongan kentang dan potongan wortelnya guys. Kemudian tumis dan aduk kembali sampai tercampur rata. Serta tambahkan seasoning bumbu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh lada bubuk dan tuangkan 100 ml air, kemudian masak sampai menyusut. Kemudian masukkan potongan daun bawangnya guys. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan real mayones, kemudian aduk sebentar dan matikan api guys. Setelah selesai membuat isian, lanjut kita buat kulit risolesnya. Untuk kali ini kita pakai 300 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, serta tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian aduk rata guys. Tambahkan 2 butir telur dan 630 ml air dan kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan terakhir tambahkan 2 sendok makan minyak sayur, aduk rata kembali. Setelah tercampur, saring adonan agar halus, tidak ada butiran tepung kasarnya guys. Setelah selesai, lanjut panaskan teflon dan olesi dengan minyak dengan cara mengolesnya dengan tisu. Tuangkan 1,5 sendok sayur dan ratakan. Untuk teflonnya admin pakai aluminium marble Fripan 22 cm dari Viera. Setelah pinggiran mengering, angkat dan sisihkan. Lakukan cara yang sama sampai adonan habis.
Oke guys, kulit risolesnya sudah jadi, tentunya elastis, kuat, dan tidak gampang robek. Langkah berikutnya, beri isian kulit risoles secukupnya dan gulung kulitnya perlahan, serta jangan lupa kasih lem tepung ujung kulitnya. Langkah selanjutnya, siapkan kocokan telur secukupnya untuk membaluri risolesnya. Setelah terbaluri dengan telur, baluri lagi dengan tepung panir guys. Setelah terbaluri semua risolesnya, untuk sebagian bisa disimpan juga. Untuk cara menyimpannya, masukkan ke dalam wadah yang tertutup dan simpan dalam freezer, dan sebagian kita nikmati untuk digoreng. Panaskan minyak secukupnya dan goreng risolesnya dengan api yang sedang. Bolak-balik agar matangnya merata. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Oke guys, tak terasa resep kedua risolesnya matang dan sudah siap dinikmati. Sajikan bersama lalapan cabai atau saus, pastinya mantap guys. Oke guys, lanjut ke resep risoles berikutnya. Siapkan dulu air 1 ml dalam panci dan langsung masukkan bahan antara lain 500 gram daging ayam, 1 siung bawang bombay, 2 siung bawang putih potong-potong, 2 buah wortel dan 2 batang daun seledri. Lanjut rebus sampai ayamnya matang dan empuk. Setelah empuk dan matang, angkat ayam dan wortelnya, tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan 250 gram terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh kaldu bubuk, aduk rata dan tambahkan 1 butir telur guys, dan tuangkan secara bertahap 500 ml air untuk membuat kulit risolesnya terlebih dahulu. Aduk rata sampai tercampur dan tambahkan 1,5 sendok makan minyak, aduk kembali guys. Selanjutnya panaskan teflon, masukkan 1 sendok sayur adonan dan ratakan guys, serta gunakan api kecil untuk membuat kulitnya. Setelah matang, angkat dan taruh di piring. Setelah kulit yang elastis dan tahan sobek jadi. Lanjut untuk membuat isi risolesnya guys. Suir-suir ayam yang sudah direbus sampai kecil-kecil. Selanjutnya potong wortel, rebusnya kecil-kecil juga. Setelah selesai, lanjut untuk memasak isian, panaskan teflon dan masukkan 50 gram margarin dan cairkan dan tambahkan 65 tepung terigu. Langkah ini untuk membuat basamel dengan cara mengerut dulu tepungnya. Aduk rata tepungnya, kemudian tambahkan seasoning, sedikit pala dan lada bubuk biar aroma wangi. Tambahkan kaldu ayam secara bertahap kurang lebih 500 mg, aduk kembali sampai tercampur rata. Tuangkan 100 ml susu full cream, aduk sebentar, tambahkan seasoning 1/4 sendok teh garam dan kaldu bubuk serta 1 sendok teh gula dan lanjut aduk sampai rata guys. Masukkan ayam dan wortel yang sudah disiapkan dan masak sampai matang. Jangan lupa koreksi rasa, jika terasa pas angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya, isi kulit risolesnya dengan adonan secukupnya dan jangan lupa kasih pelekat tepung untuk ujung kulitnya pada saat menggulung. Setelah selesai, siapkan 6 sendok makan tepung terigu dalam mangkok dan tambahkan 250 ml air. Aduk rata sampai benar-benar tercampur. Celupkan risolesnya ke dalam adonan tepung secara merata dan langsung baluri dengan tepung panir. Setelah semua selesai, sisihkan sebagian buat disimpan dan buat jualan guys. Untuk sisanya kita bisa goreng dan nikmati. Siapkan penggorengan dan goreng risolesnya dengan api sedang. Bolak-balik biar matangnya merata. Setelah warna kecoklatan, angkat dan tiriskan. Oke guys, cukup sekian dari saya. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi semua. Terima kasih yang sudah support, like, komen, dan subscribe-nya. Selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa ke video berikutnya.